Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Hari ini tanggal 1 Mei 2020 bertepatan dengan Hari Buruh. Dan saya mengucapkan selamat Hari Buruh bagi saudara-saudara karyawan, buruh, pekerja yang hari ini merayakan Hari Buruh yang mungkin begitu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hari ini saya ingin menyapa kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya rangkum sedikit demi sedikit supaya kita lebih jelas tentang firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kita buka dari Yohanes 16 ayat yang ke 12 sampai 14. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, dan saudara bisa waktu mendengarkan dan menonton audio di YouTube ini, saya membuat tidak dengan posisi video supaya suaranya lebih kedengaran dan lebih mantap waktu mendengarnya. Dan saya ingin saudara yang mendengarkan audio ini, dimanapun saudara berada, saudara kita sama-sama katakan, aku adalah anak yang paling disayang Tuhan. Katakan sekali lagi, aku adalah anak yang paling disayang Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang saya ambil hari ini yaitu dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Banyak lagi yang mau kukatakan kepadamu, namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya. Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ia akan mengagungkan aku, sebab apa yang disampaikannya kepadamu diterimanya daripadaku. Saudara yang terkasih, Roh Kudus diutus untuk memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus itu, di ayat 13 dikatakan, Roh Kudus itu diutus untuk memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia adalah janji Bapa untuk setiap orang yang percaya. Tanda kutip saudara, untuk setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk menjadi penolong buat kita semua. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong buat kita semua. Roh Kudus itu adalah Allah imanen, Allah Roh Kudus, Allah yang sangat dekat dengan kita. Ya. Jadi kalau kita pelajari ayat 12, 13, 14 ini, Roh Kudus, Allah Bapa dan Yesus itu menggambarkan sebuah unity, sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Saat kita butuh pertolongan, kita bisa minta tolong kepada penolong yang diutus untuk kita. Jadi kalau kita sedang dalam masa kita butuh pertolongan, terutama di COVID-19 ini, kita bisa minta pertolongan Roh Kudus. Saya selalu sampaikan kepada jemaat di Gereja Metodis Wesley dan disampaikan kepada seluruh jemaat di seluruh gereja lokal di Gereja Metodis Wesley, bahwa tidak waktunya lagi bagi kita untuk meminta kepada Tuhan supaya COVID-19 ini dilalukan daripada kita. Tetapi yang waktunya yang harus kita lakukan adalah kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita diberi pertolongan, kita diberi kekuatan, supaya kita kuat untuk melewati masa-masa pandemik COVID-19 ini dan dapat benar-benar mampu berdiri teguh, karena ini adalah peperangan iman saudara.
Ini adalah peperangan iman. Selama ini iman kita tidak diuji dengan dahsyatnya begini. Tetapi saat ini iman kita begitu sangat diuji, saudara. Nah, ini waktunya saudara dan saya bisa mengambil kesempatan untuk minta pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Roh Kudus juga penghibur. Tugasnya untuk menghibur kita saat kita butuh penghiburan. Roh Kudus juga penginsyaf, menginsyafkan kita dari dosa saat kita perlu bertobat, berbalik atas jalan kita yang keliru. Ini masanya kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus dengan begitu lugas, begitu dahsyat. Saudara, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ayo manfaatkan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu jauh, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ya saudara. Nah, kita lanjut. Banyak yang bertanya, bagaimana sih kita mengenali suara Roh Kudus? Ya kan, ada yang bertanya begitu. Ini baru-baru ini ada itu yang pertengkaran satu pendeta dengan pendeta lain, bagaimana cara mendengar suara Roh Kudus. Waduh, rumit banget ya. Saya berpikir bahwa sebenarnya kita harus membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan itu sangat sederhana. Ya. Nah, tadi dikatakan di sini Roh Kudus dapat berkata-kata katanya, ya kan? Kita di ayat 13, tetapi kalau Roh itu datang, yaitu ia akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi ia mengatakan apa yang sudah didengarnya, dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi Roh Kudus itu bisa berkata-kata. Bagaimana caranya kita mengenali suara Roh Kudus? Nah, itu kemarin sempat diperdebatkan ya. Tadi kita baca Roh Kudus bisa berkata-kata, saudara. Nah, kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Apa syaratnya, saudara? Apa syaratnya ya? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Haleluya. Yohanes 17 ayat 17. Oke, begini firman Tuhan. Jadikanlah mereka, haleluya, salah. Kita baca yang terjemahan langsung deh. Ya. Ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini terjemahan Alkitab baru yang saudara punya mungkin. Kalau kita baca di Alkitab berbahasa masa kini, jadikanlah mereka milik khusus Bapa melalui kebenaran. Perkataan Bapa itulah kebenaran. Kalau kita baca di terjemahan baru yang ada di Alkitab kita sekarang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Roh Kudus tadi waktu kita baca pertama, itu Roh Kudus adalah kebenaran. Kita lihat kembali, saudara. Kita lihat kembali di Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakan, yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran. Di ayat 17 dikatakan tadi, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Logikanya, semakin kita mengenal dan mau belajar firman Tuhan, maka semakin mudah kita mengenali suara Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali suara Roh Kudus? Logikanya,
semakin kita mengenal dan mau belajar firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, kalau bahasa muslimnya tidak khatam ya. Seorang orang Kristen harus khatam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang belum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, coba mulai di masa-masa stay at home ini, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa? Supaya saudara tidak terjebak kata-kata orang oknum yang mengatakan, aku mendengar suara Tuhan. Karena bukan suara Tuhan itu tidak disampaikan kepada satu oknum saja, tetapi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau mengenal. Jadi bagaimana kita caranya mengenal suara Tuhan, suara Roh Kudus? Kita harus mengenal. Ya, semakin kita mengenal dan mau belajar firman Tuhan, jadi belajar firman Tuhan. Alkitabnya jangan dianggurin. Maka semakin mudah kita mengenal suara Roh Kudus. Karena yang disampaikan Roh Kudus adalah dan hanya kebenaran. Amin. Katakan amin, saudara. Saya senang saudara datang beribadah di Gereja Metodis Wesley. Saudara di Kota Medan itu ada Gereja Metodis Wesley, itu ada di Jalan Sukaria nomor 90. Saudara kalau masuk dari Jalan Pancing, saudara lihat MMTC, nanti setelah Jalan Perjuangan itu ada Indomaret, setelah Indomaret ada Jalan Taut namanya. Saudara masuk ke dalam, di situ ada dua gereja. Yang pertama itu Gereja Pentakosta Indonesia Jemaat Kebun Pisang, dan yang kedua adalah Gereja Metodis Wesley Jemaat Medan Praise Community Church Sukaria. Ya saudara. Jadi di situ kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara ada di Cibubur, tapi karena pandemi ini kita tidak ada buka gereja karena masuk PSBB, itu ada di Cibubur Village. Ya saudara, Cibubur Village. Tapi nanti setelah COVID-19 kita akan buka ibadah kembali di sana. Saya senang saudara datang beribadah di Gereja Metodis Wesley. Ayo, minggu ini kita ada ibadah, tapi kita ada jarak 1 meter, hand sanitizer, dan tidak ada video. Karena apa? Karena seluruh pengerja pakai alat pelindung diri. Jadi lucu, kayak baju robot ya saudara. Tapi saya lebih senang saudara datang, saya senang karena saudara bisa mendengar firman Tuhan yang original setiap hari Minggu. Ya, saya senang saudara datang beribadah, tetapi saya jauh lebih senang kalau saudara baca Alkitab dan rajin belajar firman Tuhan. Makanya audio ini saya buat supaya saudara bisa belajar firman Tuhan. Dengan mengenal firman Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, kita akan mampu mengenali mana suara Roh Kudus, mana suara roh halus. Ya saudara. Jadi jangan hanya, kalau mendengar suara Roh Kudus itu harus hamba Tuhan besar, harus hamba Tuhan yang jemaatnya ribuan. Tidak, saudara pun bisa mendengar suara Roh Kudus dengan jelas. Syaratnya apa? Saudara harus mau mengenal dan mau belajar firman Tuhan setiap hari. Pemazmur berkata, siang dan malam aku merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Ada pertanyaan lebih penting. Apakah kita mau taat saat kita mendengar kebenaran dan suara Roh Kudus? Ada orang yang bertanya kepada saya beberapa waktu ini, Pak, bagaimana cara mendengar suara Roh Kudus? Bagaimana cara mendengar suara Roh Kudus? Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Cara mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan tidaklah begitu sulit. Masalahnya adalah setelah dirimu mendengar suara Roh Kudus, dirimu mau taat enggak? Mau melakukannya enggak? Atau dirimu itu lari dari apa yang dikatakan firman Tuhan? Waktu Tuhan katakan kamu harus begini, kau mau taat enggak?
Masalahnya kita lebih banyak nggak taatnya. Karena apa? Bukan suka-sukamu Tuhan, tetapi suka-sukaku Tuhan. Saya percaya semua orang percaya Kristus Yesus adalah Tuhan pernah mendengar suara Roh Kudus. Saudara, kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara pasti pernah mendengar suara Roh Kudus. Loh, kok bisa pasti, Pak? Iya, pasti. Saudara yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan pasti pernah dengar suara Roh Kudus. Masalahnya, saudara mau taat enggak? Iya kan? Masalahnya saudara mau taat enggak? Ya. Berapa banyak dari antara saudara saat saudara beraktivitas dan sibuk, tiba-tiba saudara ingat firman Tuhan? Coba angkat tangan saudara ya, walaupun saya nggak lihat. Ya. Tiba-tiba saudara, waktu saudara sibuk aktivitas, saudara tiba-tiba ingat lagu pujian. Tiba-tiba saudara ingat satu ayat firman Tuhan. Coba angkat tangan saudara. Siapa yang mengingatkan itu bagi saudara? Siapa yang mengingatkan nada-nada pujian bagi Tuhan itu bagi saudara? Siapa yang mengingatkan firman Tuhan itu bagi saudara? Yang pasti bukan roh jahat. Karena apa pentingnya iblis mengingatkan saudara akan firman Tuhan? Gak ada pentingnya, saudara. Ya, gak ada pentingnya. Ya, siapa yang mengingatkan kita? Ya, pasti Roh Kudus. Ya, jadi kita perlu mengerti bahwa kita pernah mendengar suara Roh Kudus. Ya, waktu saudara sedang sibuk, tiba-tiba saudara ingat satu ayat firman Tuhan. Waktu saudara sangat sibuk dan mungkin saudara tidak ingat berdoa, makan pun saudara tidak ingat berdoa, tiba-tiba saudara ingat satu pujian dan itu mengingatkan saudara tentang Tuhan. Siapakah itu? Itu Roh Kudus yang mengingatkan kepada saudara dan saya. Jadi kita perlu mengerti bahwa kita pernah mendengar suara Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Ya. Satu lagi saudara. Jadi tiba-tiba kucuk-kucuk ada yang nanya-nanya banyak ya. Yang pertanyaan saya begini, pernahkah saudara terima bonus atau hadiah dari kantor atau kalau tercapai target saudara dapat hadiah biasanya dari kantor ya. Terus tiba-tiba diingatkan untuk mengembalikan persepuluhan, mengembalikan persembahan persepuluhan. Persembahan, saya ingatkan persembahan. Bukan persepuluhan ya. Persembahan. Persembahan itu sesuatu yang persembahan itu waktu kita mempersembahkan, waktu dulu mempersembahkan domba jantan itu pengorbanan saudara. Ya, pengorbanan. Jadi saya ingatkan ini kita bicara tentang persembahan persepuluhan. Tiba-tiba saudara dapat bonus besar. Bonus besar nih, bonus besar. Saya ingat dulu waktu istri saya masih kerja di PMA, perusahaan penanaman modal asing. Kalau bonusnya besar, wah, bisa beli mobil, saudara. Ya. Nah, terus tiba-tiba saudara waktu masuk ke gereja, ya, terus saudara lihat di situ ada kotak persembahan di pintu masuk. Terus saudara mungkin lihat OVO saudara. Terus saudara diingatkan sama satu suara, bayar persepuluhanmu bro, ya kan? Ya. Nah, masalahnya itu kita mau taat gak mendengar suara itu? Gitu loh, ya. Bukan masalahnya bukan apakah saya bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, kita pasti pernah dengar suara Roh Kudus. Masalahnya adalah apakah kita taat atau enggak. Itu masalahnya, saudara. Itu masalah yang besar. Ya, dan kita selalu mempertanyakan sesuatu yang pernah kita dengarkan, tetapi kita tidak pernah mempermasalahkan sesuatu yang pernah disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ya. Ya, kita sering dengar suara Roh Kudus tapi volumenya dikecilin.
Anda nggak mau dengar. Ya, berapa banyak dari kita yang memiliki dorongan untuk memaafkan orang-orang yang curang kepada saudara. Tapi karena sakitnya tuh di sini, ya kan? Tapi karena sakitnya tidak terobati, tapi ada dorongan, maafkan dia. Siapa yang mengatakan itu? Pasti Roh Kudus, saudara. Jadi apakah saudara bisa mendengar suara Roh Kudus? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah saudara mau taat atau tidak waktu saudara mendengar suara Roh Kudus. Ya saudara, itu masalahnya. Ya. Ya, Roh Kudus itu selalu bicara dengan saudara. Kita lihat kisah para rasul 1 ayat 4 sampai 8. Saya ingin baca dulu saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Jangan dikit-dikit Tuhan belum bicara kepada saya. Ya. Jangan dikit-dikit Tuhan belum ingatkan saya. Tapi ingatlah selalu bahwa apakah saudara sudah taat waktu Roh Kudus bicara kepada saudara. Ya, lakukan apa yang harus kita akan kerjakan. Bukan hanya berdalih belum dengar suara Roh Kudus. Setiap hari, setiap waktu Roh Kudus ada bersama dengan kita dan selalu mengingatkan kita bahwa kita harus taat. Tetapi kalau kita nggak taat, Roh Kudus juga diam aja. Ya urusan mulai itu, ya kan? Nah, saudara, saya ingin berdoa untuk saudara semua. Ya, letakkan tangan kanan di dada sebelah kananmu, kirimu. Tangan kiri angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat darah Yesus dan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur sebab oleh darah-Mu Tuhan, kami dilepaskan dari setiap kutuk, di setiap mara bahaya, kami dilepaskan dari kutuk dosa. Dan Engkau naik ke tiang gantungan salib untuk memenuhi nubuatan dan perkataan orang-orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kau mau naik ke tiang salib Tuhan untuk melepaskan kami dari kutuk. Dan hari ini kami berdoa, biarlah setiap kami, hamba berdoa setiap teman-temanku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan audio ini hari ini, diberkati, diurapi, dijagai oleh malaikat Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, dan siapapun yang kami jumpai, darah Yesus tutup bungkus kami. Darah Yesus meluputkan kami dari roh maut. Darah Yesus meluputkan kami dari roh kecelakaan. Darah Yesus meluputkan kami dari sakit penyakit. Darah Yesus meluputkan kami dari penyebaran virus corona.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Indonesia, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya diluputkan dari kematian di masa-masa pandemik ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap damai sejahtera. Hamba berdoa Tuhan, seluruh teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, roh damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.